Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Batari Rohma. Saya dari Fisika Angkatan 2021 Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan pengalaman saya saat praktikum di RSUD Dr. Andes Adiatma MPH Tugurejo Semarang. Tujuan utama dilakukannya praktikum kali ini itu mengenal dan mempelajari penggunaan Cobalt-16 di RSUD Tugurejo Semarang. Yang kedua yaitu mempelajari treatment planning sistem, lokasinya itu sendiri di RSUD Dr. Andes Adiatma MPH Tugurejo Semarang. Alat dan bahannya yang kita perlukan yaitu pesawat Cobalt-16, software treatment planning system, dan komputer countering. Yang pertama kita lakukan yaitu quality control alat pada Cobalt-16. Quality control itu sendiri adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas alat tersebut dapat dipertahankan atau ditingkatkan. QC melibatkan pengujian unit dan menentukan apakah alat tersebut dapat memenuhi spesifikasi pada kualitas akhir. QC juga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi adanya potensi cacat atau ketidaksesuaian dengan standar kualitas alat tersebut. Yang pertama kita lakukan yaitu ada safety check. Safety check itu untuk menghindari bahaya dari radiasi itu sendiri. Safety check itu meliputi mechanical check, yaitu mengecek mekanik alat. Dalam mechanical check, kita mengecek indikator lampu radiasi yang mana ketika beam on, lampu akan menyala. Lalu interclock pintu untuk mencegah kecelakaan radiasi. Komunikasi audiovisual yaitu meliputi intercom dan CCTV. Intercom ini biasanya digunakan untuk komunikasi antar pekerja dan pasien. Lalu CCTV digunakan untuk memonitor pasien ketika penyinaran, yaitu melihat pergerakan pasien. Lalu wall mount survey meter yaitu khusus untuk Cobalt-16 karena meskipun Cobalt-16 off itu masih tetap memancarkan radiasi. Lalu ISO center dengan plus minus 1 mm toleransinya. Lalu optical distance dengan toleransi 15 cm ke atas dan ke bawah dari SSD 100. Lalu membuka lapangan dengan plus minus 2 mm toleransi. Lalu kolimeter dengan plus minus 1 mm ODE harus 100. Lalu ngecek suhu kelembapan dengan suhu 26 derajat Celcius dengan gantry. Dengan gantry-nya itu dengan posisi 270 derajat, 90 derajat, 0 derajat, dan 180 derajat. Lalu selanjutnya yaitu dosimeter check, yaitu meliputi individual block dan pengukuran bulanan, yaitu pengukuran output yang diinginkan, yaitu menggunakan survey meter dan mengecek masa berlaku alat tersebut. Dengan baterai daya, alat daya itu 100-80. Ini pada survey meter. Selanjutnya yaitu treatment planning system, yaitu terdapat alur dari radioterapi itu sendiri. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pasien datang ke admin. Lalu, dokter onkologi menentukan pasien yang akan menentukan diterapi atau tidak. Yang ketiga yaitu bila iya, dokter akan menentukan dosis pada pasien tersebut. Setelah dokter memberitahu dosis pada pasien tersebut, dokter akan memberikan surat perintah kepada radiografer untuk melakukan CT planning pada pasien. Lalu, melakukan CT simulator dari area ditentukan oleh dokter. Langkah selanjutnya yaitu data yang dari CT simulator akan dikirimkan ke komputer countering, yaitu di treatment planning system. Pada komputer countering, terdapat ketentuan-ketentuan yang dilakukan, yaitu target yang ditentukan oleh dokter. Target radiasi yang ditentukan oleh dokter, yaitu meliputi GTV, CTV, dan PTV. GTV itu sendiri yaitu daerah yang teraba ada benjolan. CTV yaitu daerah atau organ yang memungkinkan adanya pergerakan. Lalu PTV yaitu daerah GTV ditambah CTV ditambah margin. Dengan statis toleransi yaitu 3 mm
jika berubah yaitu 5-7 mm. Lalu selanjutnya yaitu total dosis dan vaksinasi. Vaksinasi itu sendiri agar tidak langsung banyak dosis yang diterima oleh pasien. Lalu teknik TPS itu sendiri ada 3, yaitu 2 dimensi, 3 dimensi, dan IMRT. Lalu selanjutnya yaitu melakukan planning. Titik yang dibuat radiografer itu adalah titik origin. Lalu inti dari treatment planning system itu sendiri itu memiliki tujuan, yaitu menyelamatkan organ Atrix, tapi target itu tercapai. Bertanggung jawab atas dosis yang diberikan pasien, yaitu tugas fisika medisnya. Jika verifikasi harus ikut verifikasi terhadap dosisnya. Sekian dari penjelasan saya mengenai pengalaman saat praktikum di RSUD Teguh Rejo. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.